Sedulur Kental, Sedulur Widya. Bertemu kembali di Ini Dia, info terkini Widya. Sore ini saya ingin membicarakan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Meski dulu pada saat awal mencalonkan diri banyak yang ragu, kini tidak ada seorang pun yang meragukan kemampuannya. Bukan hanya kemampuan, tetapi juga cara mengambil keputusan yang dilakukan Mas Wali ini jelas Yahud. Dalam aspek apapun, kita semua harus akui, dia memang kepala daerah paling menonjol. Mungkin di antara kepala daerah paling muda, tapi Solo mampu mencuri perhatian. Mas Gibran selalu pasang badan membela ekonomi kecil, masyarakat marginal maupun kaum minoritas, memberangus pungli, menyikat intoleransi, dan hal-hal yang membuat masyarakat Solo tidak nyaman di kotanya. Besok, Minggu 22 Januari adalah Hari Raya Imlek, Tahun Baru Cina atau masyarakat beragama Konghucu. Dan Mas Wali benar-benar menyiapkan kota Solo untuk menyambut perayaan Imlek dengan meriah. Bukan hanya itu, dalam pembukaan Grebek Sudiro, ajang perayaan Imlek, Mas Wali terlibat di dalamnya. Ikut berbaris, berjalan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman bersama Liyong dan Barongsai, menandakan penghargaan kepada warga Solo yang memang memperingati Imlek. Sepertinya Mas Gibran menginginkan Solo menjadi kota yang ramah buat siapapun, tidak peduli apa partainya, apa warna kulitnya, apa pekerjaannya, dan apa sukunya, bahkan apapun agamanya. Ayah Jan Etes ini ingin menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang sejati, dan semua rakyatnya merasa Solo benar-benar menjadi rumah tinggalnya. Bulan lalu ketika Natal hadir, pusat kota dihiasi dengan berbagai ornamen seperti pada perayaan Imlek. Pun saat bulan Ramadan, Balai Kota juga bersolek menyambut bulan suci umat Islam. Ini mencerminkan kota yang toleran dan menghargai semua manusia ciptaan Tuhan. Kini suara-suara yang meragukan kemampuannya entah kemana. Ungkapan Wali Kota Karbitan memuai tak berbekas, yang menuduh sebagai pemanfaatan jabatan ayahnya juga tidak terdengar lagi. Semua orang seantero Nusantara beralih menghormatinya. Bahkan baru saja Mas Gibran Raka Buming Raka terpilih menjadi wali kota terpegah dan tervokal 2022, mengalahkan banyak politisi muda. Survei ini dilakukan oleh lembaga Indonesia Indikator. Mau tahu apa tanggapan dia? Biasa wae. Benar-benar anak muda yang membuat kita semua bangga. Mas Wali mengalahkan juru bicara PKS Muhammad Kholik yang hanya meraih posisi ke-18, mengalahkan Ketua Umum PSI Giring Ganesa di urutan ke-13, mengalahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Tajiasid yang berada di posisi ke-6, atau Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di posisi ke-4. Adiknya yang Wali Kota Medan, Mas Bobi Nasution, berada di urutan kedua. Tolong, jangan tanya posisi berapa Mas Ibas atau Mas AHY yang Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua putra Pak SBY ini tidak ada di 20 besar nama yang dirilis.
Hayo, siapa yang tidak terima dengan survei ini? Bilang saja. Kader Demokrat, teman Kogasma, itu generasi mudanya Partai Demokrat. Sebelum protes nama Mas Ibas dan Mas Ahaye tidak muncul dalam survei ini, jawab pertanyaan saya. Apa prestasi Mas Ibas dan Mas Ahaye untuk bangsa dan negara? Nah, kan bingung toh? Nggak tahu kan? Sulit menyebutkan. Sebenarnya bukan sulit atau tidak bisa mengingat. Ya, karena memang tidak punya prestasi. Saat ini selain sedang menyambut Imlek, Mas Gibran sedang menjamu tokoh-tokoh NU. Kebetulan Solo jadi tuan rumah Porseni NU tingkat nasional. Meski ada dua ajang berbeda secara agama, tapi NU maupun Konghucu adalah pengikut yang menjunjung tinggi NKRI. Tidak akan ada konflik yang muncul, sebab kita semua tahu, Presiden yang mengukuhkan Konghucu sebagai agama resmi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Ketua Umum PBNU yang sangat dihormati para keturunan Tionghoa. Yang penting juga untuk diingat, walaupun Mas Gibran itu jabatannya wali kota, tapi kiprahnya sudah menginternasional. Bahkan pada akhir tahun kemarin, masih mendapat undangan dari Presiden Uni Emirat Arab menerima dana hibah untuk masyarakat Solo. Mas Gibran langsung diundang ke Abu Dhabi menerima dana dari Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kalau ingat nama itu, jadi ingat putra sulung Mas Bobi, Panembahan Al Nahyan Nasution, yang waktu nikahannya Mas Kaisang, tingkah lakunya bikin dia makin terkenal. Apa itu saja kiprah Mas Gibran di ajang internasional? Enggak. Sebelumnya, Mas Gibran membawa dagangan produk UMKM Solo ke Paris, Perancis. Itu demi mengangkat produk UMKM agar mampu bersaing dengan dunia internasional. Perhatian ke sektor kebudayaan juga pantas kita apresiasi. Lihat, revitalisasi Keraton Mangkunegaran. Bikin kita ngiler ya, kayak pengen main ke sana terus. Pernikahan Mas Kaisang di sana membuat nama Mangkunegaran ikut terdongkrak. Sedangkan Keraton Kasunanan yang selama ini konflik, akhirnya bersedia akur supaya bisa ditata oleh Mas Gibran. Padahal mendamaikan pihak yang berseteru itu rumitnya minta ampun. Baik Sinuwun maupun Gusti Mong yang selama ini berbeda kubu terpaksa bertekuk lutut pada Mas Wali. Mungkin kalau masyarakat Jawa Barat akan bangga pada Pak Ridwan Kamil yang mampu membangun masjid senilai 1 triliun rupiah. Kalau cuma ambil uang APBD, semua kepala daerah bisa. Solo mendapat hibah masjid dari Uni Emirat Arab, miniatur Masjid Syekh Zayed. Kalau mau kita cek, Mas Wali baru 2 tahun jadi wali kota. Tetapi dapat masjid dan hibah 236 miliar. Itu menandakan bahwa apa yang dilakukannya di kota kecil ini terdengar kemana-mana. Ingat, Mas Wali hampir tidak pernah meminta-minta pada ayahnya untuk ini itu. Jangankan meminta, ikut-ikutan kunjungan ke luar negeri maupun masuk dalam pertemuan antar pemimpin dunia, nempel tidak pernah kita lihat. Wong Pak Jokowi kalau kunjungan resmi di Solo, Mas Wali tidak pernah semobil dengan presiden. Terima kasih Mas Wali atas dedikasinya. Tolong tetap lembah manah, santun dan jadi kepala daerah seperti kita kebanyakan. Berbuat baik karena memang harus berbuat baik. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu di ini dia berikutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya. Salam.